masih ada lagi, masih sama gua, masih sama Kucai, masih di Kumal gitu. Ya iyalah pasti sama Kucai lah. Kalau bukan Kucai namanya bukan Kumal dong, ganti nama dong. Podcastnya ngulang lagi dong. Percuma dong ngikutin 30 hari bersuaranya 2022 ini dari awal sampai udah hari ke berapa ini? Hari ke-8. Aduh, iya pasti sama Kucai lah ya gitu. Oke. Opening yang sangat tidak bermanfaat. Oke, jadi sekali lagi gue gak capek-capeknya untuk ngomong kalau episode ini adalah bagian dari Kumal melakukan tantangan dari The Podcasters Indonesia. Tantangannya adalah 30 hari bersuara 2022, di mana Kumal akan di-challenge untuk mentayangkan episode setiap hari selama 30 hari. Mudi, dan hari ini adalah hari ke-8. Dan di hari ke-8 ini, gue ngeliat keyword untuk episode yang di hari ini. Dan gue bingung. Dan gue puyeng. Keywordnya adalah, ini gue sebut dengan bahasa yang benar ya, mental health. Waduh, ada S-nya tuh. S-nya tuh, mental health. Mental health ya, kalau lidah kita mah mental health ya. Sebelum gue ngomongin masalah mental health, gue mau disclaimer dulu, kalau gue bukan ahli dalam bidang ini, dalam hal yang mental health. Dan apa yang gue omongin yang di episode ini berdasarkan dari apa yang gue tahu saja. Dan apa yang pernah gue alamin. Tidak selalu gue yang mengalami, tapi mungkin gue bersinggungan dengan seseorang yang ada mental health-nya. Oke ya, gue udah disclaimer ya. Oke, jadi kalau misalkan ngomong mental health ini gue cuma ngelihatnya satu. Ini bukan hal yang sepele, yang memang bisa sembarangan lo diagnosa sendiri gitu. Memang harus didiagnosa sama yang ahli, entah itu dokter, psikiater, beda nggak sih? Sama ya itu. Ya pokoknya itu, dan pokoknya itu yang ahli-ahli dalam urusan ini gitu. Dan kalaupun memang mendiagnosa secara simple, secara cepat, mungkin itu untuk yang tarafnya atau belum parah gitu. Tujuannya menurut gue baik sih itu, karena dengan lo mendiagnosa sendiri untuk hal yang masih awal, dalam tahap awal, itu bisa menentukan lo harus cari solusinya gimana gitu. Apakah lo harus kemana, harus periksa kayak gitu-gitu, harus ditangani secara intensif atau enggak, kayak gitu-gitu sih. Dan itu bagus untuk menyadarkan kita untuk tahu ada kecenderungan nih, yuk periksa, yuk kita urusin kayak gitu-gitu. Itu baik sih menurut gua. Tapi kalau untuk yang udah berat itu harus dengan diagnosa yang memang ahli gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba, khususnya untuk yang berat-berat ya, lo nggak bisa tiba-tiba misalkan, wah gue bipolar tau. Gue agak nggak suka sih dengan. Sempat ada tuh ya, gue lupa, pokoknya seinget gue gara-gara filmnya Joker tuh, yang akhirnya si pemerannya bunuh diri ya, gue gak salah meninggal, dan karena dia ada some kind of mental health. Dan sejak itu seolah-olah mental health itu jadi hal yang tren, dan seolah-olah membanggakan kalau lu punya sebuah mental health. Dan menurut gue, kalau lu orang itu, maaf ya, ini maaf banget, bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Itu bukan sesuatu yang untuk bisa lo banggakan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa menjadi alasan lu untuk suatu hal. Misalkan lu gak, ya kan soalnya gue begini, soalnya kan gue ada mental health, soalnya gue ada. Gak gitu. Gue, sekali lagi ya, maksudnya gue tidak ahli di bidang ini. Tapi gue juga gak suka ngelihat orang yang mengaku-ngaku itu gitu. Ya mungkin dia pernah cek. Ya gak apa-apa. Ya that's your problem. Ya monggo berjuang dengan itu gitu. Tapi jangan menjadikan itu alasan, dan jangan menjadikan itu hal yang membanggakan gitu. Karena gak sama sekali membanggakan. Bukan gimana ya, itu bukan sesuatu untuk dibanggakan gitu. Jadi panjang kan gue marah-marah. Tapi intinya itulah. Intinya banyak orang mengaku-ngaku kayak gitu. Dan kalau misalkan dalam tahap awal, dalam tahap ringan, menurut gue gak apa-apa deh gitu ya. Tapi untuk beberapa hal yang kayak terlalu serius, itu bukan untuk dibanggakan sih gitu ya. Dan
Gue nggak mau lebih detail ke situ, gue takut salah. Sekali lagi, ini dari apa yang gue tahu aja. Dan gue sempet ngecari ini mental health ini bisa kemana ya? Bisa jadi apa ya nih episode ini ya dengan keyword mental health. Dan akhirnya gue mikirnya, gue coba Google lagi deh nih gitu kan, gulu-gulu. Dan akhirnya gue menemukan, wah jadi selama ini gue berpikir yang namanya mental health itu yang kategorinya udah gede-gede lah gitu, yang udah yang kayak tadi tuh bipolar, delusional, anxiety gitu ya, skizofrenia, apa sih? Skizofrenia gitu, yang kayak gitu-gitulah yang gue tahu. Ternyata gue menemukan kalau banyak hal-hal yang kayaknya kayak sehari-hari terjadi ada gitu ya, tapi dia tergolong masuk ke gangguan kesehatan mental. Kayak misalkan gangguan makan, gangguan mood, gangguan kecemasan, depresi. Nah untuk depresi beda sih kalau menurut gue ya. Ini nggak tahu ini artiannya gue. Cuma di gangguan makan, gangguan mood sama gangguan apa tadi? Gangguan makan, gangguan mood, gangguan kecemasan. Itu kayaknya hari-hari deh gitu. Maksud gue hari-hari gini, dalam artian mungkin kita sebenarnya mengalami kelainan kesehatan mental ini gitu. Cuma dalam taraf yang ringan gitu. Masa sih gue pribadi ya, gue pernah tuh soalnya gitu, moodnya tiba-tiba males nggak ini, sampai kadang ada momennya gue yang kayak cemas, yang kayak anxiety, yang kayak lu worry, cemas, tapi sampai kayak lu kekurung di, gimana ya gue jelasin ya, kayak kekurung, kayak badan lu tuh kayak ada selaputnya, dan selaputnya itu kayak isinya kayak ketakutan gitu lu, dan lu nggak tahu kenapa. Gue sampai hari ini gue nggak bisa tahu apa penyebabnya gitu. Tapi itu nggak terlalu sering terjadi, makanya gue nggak pernah cek gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang jadi penyebabnya gitu di gue gitu. Dan kayak gangguan makan, tiba-tiba nggak pengen makan atau apa gitu. Dan gue sempet denger tuh di podcastnya Bang Rane yang di GNB. Bang Rane, kalau misalkan Bang Rane dengerin, kalau gue salah monggo di komen atau di DM ya Bang. Tapi kalau kayak gitu mendingan gue salah ya biar bisa pansos. Iya udah nggak apa-apa. Ya intinya di situ Bang Rane ngomong, jadi ada gangguan makan yang kayak orang bisa tiba-tiba nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa apa karena ada cairan apa gitu. Gue agak lupa detailnya gitu. Tapi pas baca ini gue langsung ingat, oh iya Bang Rane waktu itu sempat ngomong nih, buat lu yang ngerasain ada gangguan makan, ternyata ada gitu. Dan gue baru ngeh kalau ternyata itu masuk ke mental health. Dan satu yang gue lebih tertarik untuk bahas adalah OCD. Kalian pasti tahu lah semua OCD. Banyak banget tuh yang mengaku-ngaku gue OCD dan dia bangga. Gue nggak bilang itu membanggakan, nggak. Kalau di tarafnya berat ya, kritis, lo harusnya get help. Tapi kalau misalkan OCD yang masih bisa terkontrol, dan kadang beberapa OCD itu agak-agak lucu gitu. Bukan menjadikan lelucon ya, tapi lucu. Ada kebiasaan yang apa sih gitu dalam pertemanan tuh, ya ampun lu sampai segitunya, kayak gitu-gitu. Itu macam-macam tuh modelnya. Ada temen gua yang dia tuh kayak, katanya sih ini OCD, cuma gua nggak tahu ya. Maksudnya kalian kalau yang dengerin mau koreksi, monggo koreksi. Jadi misalkan temen gua tuh, gua mau manggil dia nepok dari belakang gitu, nepok bahu kanan gitu ya, woi gitu. Nanti saat dia nengok ke gua, sambil nyapa gua, dia nepok sendiri bahu kirinya dia. Gue masih inget lagi bayangan yang gue lihat itu. Dan itu lucu. Sorry ya. Aduh, tapi itu lucu sih. Saat dia nengok terus dia nepok sendiri, gue tanya, ngapain? Ya gak apa-apa gitu. Itu cuma dia biar ngerasa kanan kiri imbang. Jadi kalau misalkan dia tangan kanannya dipukul nih, disentil tangan kanan, ting gitu, dia akan minta lu nyentil tangan kirinya, atau dia akan sentil sendiri tangan kirinya. Kan itu lucu ya. Lucu gak sih? Itu sih lucu. Gue ngebayangin itu lucu. Dan itu satu. Ada lagi temen gue yang kalau ngegedein volume tape di mobil gitu ya, atau di HP itu harus di angka ganjil, atau harus di angka genap, kayak gitu tuh. Tuh ada tuh yang ngatur
layout handphonenya harus begini, sevolume dan brightnessnya sinar layar handphone. Itu sampai dia hafal dan harus segitu. Dia itu berubah, keganggu dia. Ada lagi temen gue yang OCD-nya itu kayak OCD tegak lurus. Aduh nih gue kenal orang ini dari gue kecil lagi. Bukan gak kecil banget sih, maksudnya remaja lah. Saat gue remaja gue udah kenal orang ini. Jadi dia itu selalu pakai baju kotak-kotak, tapi kotak-kotaknya vertikal dan horizontal. Gak ada diagonal, gak ada. Jadi lurus vertikal atau diagonal. Oke? Habis itu segala sesuatu, segala barang yang ada di tempat dia yang berurusan dengan dia, itu susunannya harus lurus 90 derajat atau rata. Nyusun buku rata, nyusun bolpen itu harus rata, nempel speaker, nempel ini loh, stabilizer komputer itu di atas komputer itu harus, kalau jarak dari situ ke meja gimana ya gue jelasin ya. Jadi ujung kirinya lebih 2 cm, yang kanan juga harus lebih 2 cm, yang belakang 2 cm. Dan gue pernah kayak gitu, dan komputer gue itu digituin sama dia. Kabel segala macam di dalam komputer itu rapi tersusun kayak disisir, tau gak lo? Nah, namanya komputer zaman dulu kan, kalau lo buka tuh kaleng body komputer ya kan, kabel suka semrawut ya. Ini enggak, dia rapi, terus dijiretin, di alur jalannya dibentuk kayak disisir, kayak dikepang kabel-kabel itu. Terus dia seneng musik tuh, dia nggak seneng musik yang kayak progresif, yang gantung-gantung minor tuh nggak suka dia. Mayor, tangga nada harus mayor. Sukanya musik punk. Jadi ya jelas tuh, duk tak duduk tak duk tak duduk tak duk tak duduk tak, kayak gitu aja. Nah itu tuh. Nah itu masuknya OCD. Ya mungkin ringan, tapi itu jadi hal yang lucu dalam pertemanan gitu. Hal yang lucu dalam tongkrongan gitu. Kayak ya ampun lu segitunya amat gitu. Ya elah sampai begitu gitu. Itu sering terjadi dan itu lucu. Dan oke, mungkin gue dari tadi ngomongin cerita orang yang kayak dalam tanda petik OCD gitu ya. Tapi gue juga punya OCD sendiri. Gue itu kalau makan, misalkan makan mie ya, makan Indomie, atau makan sesuatu yang berkuah, gue gak bisa kalau sendoknya tuh nyemplung masuk banyak gitu loh. Hampir sampai gagangnya itu setengahnya tuh kena kuah, gue gak bisa. Gue akan ambil tuh sendok atau garpu dan gue akan lap. Jadi gue cuma bisa yang basah itu, bagian sendok tuh bagian yang lengkungnya itu. Sampai lebih dikit gak apa-apa deh, asal jangan lebih lagi. Gak bisa gue. Gak ada alasan tapi. Jijik? Enggak sih. Geli? Enggak sih. Kotor? Karena gue terlalu bersih gitu? Enggak. Cuma gak suka aja. Terus kayak makan. Terkadang gue makan itu, gue ngitung. Gue makan nasi segini, lauknya segini deh, sayurnya segini deh. Gue hitung. Dan gue ngitungnya bukan ngitung kalori ya. Gue ngitungnya, gue bisa makan semua ini, entah bergiliran lauk nasinya bergiliran. Jadi maksudnya nasi dengan lauk A, suapan berikutnya dengan lauk B, yang berikutnya mix A sama C, misalkan gitu. Apapun itu rulesnya, intinya gue makan itu sampai suapan terakhir gue masih ada yang dibarengin gitu. Jadi nggak ada tuh gue makan sisa cuma nasi doang, terus dimakan itu nggak bisa tuh. Pasti gue hitung. Aneh ya. Aduh gue nih udah aneh, suka mikir sendiri, debat di kepala sendiri, ngedumel sendiri, makan begitu lagi. Aduh. Jadi teman-teman kalau yang mendengarkan episode ini, kalau misalkan episode ini makin aneh, mohon maaf ya. Seenggaknya gue berusaha lah ini ya, dihargain aja lah ya gitu. Karena mental health ini agak-agak susah, dan gue cuma keingetnya dengan OCD. Jadi gue sedikit cerita lah tentang masalah gue yang bersinggungan dengan orang-orang yang OCD, atau gue yang dengan ada OCD. Tapi semua di episode ini yang gue ngomongin OCD-nya tanda petik, atau segala macam yang istilah yang apa, pokoknya tanda petik ya gitu. Karena gue juga gak ahli, masih mungkin gue salah, cuma ya gue mengalami ini gitu. Jadi kalau kayak dulu ya, maaf nih, ini agak-agak melenceng dikit ya.
Jadi kayak dulu beberapa bulan lalu gue sempet bikin satu episode dan di podcaster bikin podcast yang sama Ana dari PKH dan Bobby dari Random. Sempat ada satu episode yang dikomen sama orang gitu, dimana dia komen ini nih mental orang Indonesia yang katanya doang dijadikan informasi dan ditayangkan untuk publik. Waduh, gatel lah saya sih sebenarnya. Ya untuk episode itu nggak ada katanya itu ya katanya temennya anak yang mengalami, dan itu sudah dialami sama orang itu gitu. Jadi bukan katanya. Lalu juga ngomong begitu kan katanya. Lu ngomong begitu juga gak ada dasarnya. Ya intinya gue gak mau maksudnya menjadi sesuatu yang diserang nantinya gitu. Bukan, kalau serang gue kadang menyenangkan jadi diserang, tapi kalau hanya untuk menyerang, menyalahkan dengan tanpa argumen dan dengan statement yang bodoh gitu, capek gue makin mangkel doang. Ya intinya gue tidak ahli dalam bidang mental health, dan kalau misalkan ada salah-salah gue dikoreksi. Kalau lo memang lebih paham, monggo dikasih tahu. Mungkin gue jadi bisa belajar gitu ya, dengerin dan baca juga bisa belajar gitu ya. Tapi kalau lo nggak tahu gak usah bacot gitu aja. Maksudnya bacot dalam artian kalau nggak tahu tapi nyalahin sama orang yang nggak tahu juga gitu kan lucu ya. Ada orang nggak tahu nyalahin orang yang juga nggak tahu. Ya itu deh. Nggak tahu gue mau ngomong apa lagi. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang OCD, kalau ringan dan kalau itu masih menyenangkan dalam tongkrongan, ya nikmatin aja. Gue bilang begitu karena kalau udah dalam tongkrongan biasanya sudah dekat dan sudah kenal banget gitu loh. Tapi kalau misalkan itu dia memang tarafnya sudah butuh bantuan, yuk di encourage gitu, disemangatin untuk dia bisa get help gitu. Karena saat itu menjadi makin parah dan kritis, yang gue tahu efeknya juga gak akan baik buat dia. Sesuatu itu kalau misalkan terlalu banyak, terlalu berlebihan juga gak baik. Itu aja. Sesuatu yang baik kalau kebanyakan ya gak baik. Apalagi sesuatu yang gak baik kalau kebanyakan, makin gak baik. Ya itulah pokoknya lah gitu. Kalau gak gue nyocas mulu nih, capek. Ya udah, jangan lupa di follow podcastnya Kumal di Spotify, diklik follow, di rate, di bintang, di lonceng gitu ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @kumalpodcast pakai Q ya, Kumalnya pakai Q. Sama kayak gue, Kucai pakai Q dan Y, Kucai _ itu IG gue. Monggo di follow. Sehat-sehat dan sampai ketemu lagi besok nih. Gue nggak tahu nih besok nih apa lagi nih. Oke lah, segitu dulu aja. Udah mulai bingung. Ya udah, sehat-sehat terus ya semua. Bye bye.